Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kade Aldi Fernando, NPM 19751035, program studi D3 Agribisnis dari Politeknik Negeri Lampung. Nah, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Rismawati, Rizky Rahmaputri, dan Tegar Sanjaya. Nah, di dalam video ini saya akan memaparkan mengenai PT Salot Bawang Merah Indonesia. Nah, salah satu tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu mengenai penarikan tenaga kerja. Menurut Shimamura 2004, penarikan karyawan adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan karyawan. Slide selanjutnya. Nah, sumber penarikan terdiri atas dua, yakni 1. Penarikan internal. Penarikan yang berkenan dengan karyawan yang sudah ada dan telah direkomendasikan bahwa karyawan yang akan mengisi posisi kosong mempunyai reputasi dan moral yang baik. Yang kedua yaitu penarikan eksternal, di mana di dalam organisasi tersebut ditemukan prestasi yang memburuk sehingga perlu adanya perubahan strategi, maka dengan adanya penarikan eksternal akan membawa wawasan yang baru. Nah, internal, di mana karyawan yang sudah ada telah mengetahui seluk-beluk perusahaan, risiko keahlian, dan dalam penarikan berkurang, adanya peningkatan gaji dan status karyawan, serta organisasi telah mengetahui keahlian, pengetahuan, dan karakteristik karyawan. Nah, di eksternalnya akan membawa perubahan pada organisasi dengan adanya ide dan gagasan yang baru, serta menurunkan perselisihan internal. Nah, kelemahan sumber penarikan tenaga kerja. Nah, di internal itu kelemahannya dengan adanya perputaran karyawan timbul ketidakpuasan dan timbul pertikaian, perubahan teknologi yang lambat pengembangannya karena cenderung masih mengikuti pola yang lama. Nah, di eksternal, perubahan akan menanggung risiko yang berdampak pada orientasi pekerjaan karena penyesuaian pada sistem kerja yang baru. Nah, di sini di slide selanjutnya yaitu mengenai rencana program penarikan atau rekrutmen karyawan PT Salot Bawang Merah Indonesia. Nah, tinjau ulang mengenai jumlah tenaga kerja perusahaan PT Salot atau Bawang Merah Indonesia yang bergerak di bidang usaha bawang merah dengan kapasitas produksi 7,71 ton per hektar. Nah, itu 7,71 ton itu dalam sekali produksi. Nah, yang mana jumlah tenaga kerja yang awal sebanyak 26 orang pada bulan Januari 2020 dan pada bulan April 2020 jumlah tenaga kerja sebanyak 20 orang. Yang mana diterima 2 orang, yang keluar 8 orang. Dan setiap orang harus menghasilkan sebanyak 0,2 ton dari luas lahan 1 hektar. Serta absensi data karyawan ada 15 hari dari jumlah hari kerja efisien 22 hari kerja. Diketahui kapasitas produksi 7,71 ton per hektar, standar prestasi kerja 0,02, jumlah karyawan 26 orang, jumlah karyawan akhir 20 orang, data absensi 22 hari kerja. Nah, yang ditanyakan di dalam ini yaitu ada 4. Yang pertama, mengenai analisis beban kerja. Yang kedua, turnover. Yang ketiga, tingkat absensi. Dan yang keempat, jumlah karyawan efektif. Nah, yang pertama yaitu analisis beban kerja. Nah, oh iya, tadi pertama mengenai standar prestasi aturan 0,02 itu diganti dengan 0,29 ton. Oke, langsung saja. Analisis beban kerja, yang mana rumusnya volume pesanan dibagi standar prestasi dikali 1 orang. Nah, yang mana 7,71 ton dibagi 0,29 ton dikali 1 orang, yaitu sama dengan 26 orang. Yang kedua yaitu turnover, yang mana rumusnya sigma selisih karyawan masuk dan keluar dibagi setengah dalam kurung sigma karyawan awal plus sigma karyawan akhir.
dikali 100%, yaitu menghasilkan 6 orang dibagi setengah dalam kurung 26 plus 20 dikali 100%, yaitu hasilnya 6 orang dibagi 23 orang dikali 100% sama dengan 26 orang. Yang ketiga yaitu tingkat absensi, yang mana rumusnya yaitu hari karyawan tidak hadir dibagi dengan hari kerja seluruh karyawan dikali sigma karyawan awal dikali 100%. Hasilnya itu 15 dibagi 22 dikali 26 dikali 100%, yaitu sama dengan 2,6. Bisa digunakan sama dengan 3 orang. Oke, yang terakhir yaitu jumlah karyawan efektif, yang terdiri dari 26 ditambah 3 sama dengan 55 orang. Nah, interpretasi jumlah karyawan yang ada pada PT Salot Bawang Merah Indonesia sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan jumlah karyawan efektif, yaitu jumlah karyawan yang ada 26 orang dan yang berhenti 8 orang, kemudian yang masuk 2 orang dan hanya tersisa 20 orang. Sedangkan jumlah karyawan efektif sebanyak 55 orang. Nah, di sini pada slide ini yaitu penarikan tenaga kerja yang mana meliputi waktu pelaksanaan, posisi jabatan yang akan diisi, sumber tenaga kerja dari dalam atau dari luar, dan metode yang digunakan. Nah, yang pertama, waktu atau jadwal penarikan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh PT Salot Bawang Merah Indonesia. Nah, di sini sudah tertera pada tabel, bisa dibaca. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja karena lumayan banyak juga. Nah, yang pertama nih, misalnya nomor 1, kegiatannya seleksi berkas. Jadwalnya pada tanggal 8 sampai 15 Mei 2021. Yang kedua, yaitu kegiatannya tes kompetensi dasar. Nah, jadwalnya pada tanggal 16 sampai 19 Mei 2021. Nah, selanjutnya dibaca bisa selanjutnya nih, terlihat di PPT. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Posisi jabatan yang akan diisi. Posisi yang akan diisi oleh PT Salot Bawang Merah Indonesia adalah manajemen produksi, staf pengolahan, staf pengadaan, dan staf penyimpanan. Nah, yang selanjutnya itu sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja pada PT Salot Bawang Merah Indonesia berasal dari luar perusahaan. Perusahaan lebih mengutamakan karyawan yang sudah punya pengalaman dan biasanya diambil dari perusahaan lain. Mengisi posisi jabatan yang kosong dengan cara antara lain: yang pertama, menarik tenaga kerja dari luar perusahaan. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, seleksi lamaran kerja. Nah, metode yang digunakan pada PT Salot Bawang Merah Indonesia. Nah, PT Salot Bawang Merah Indonesia menggunakan metode terbuka dalam penarikan tenaga kerja. Ketika ada penarikan tenaga kerja, informasi disebarkan secara luas ke masyarakat dengan memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik. Nah, dengan metode ini diharapkan lamaran banyak masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang kualitas lebih baik. Nah, sekian pemaparan mengenai PT Salot Bawang Merah Indonesia dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.